ya perempuan nggak perlu berpolitik lah. Itu berarti masih banyak yang perempuan yang belum melek politik secara bagaimana sih sebenarnya perpolitikan perempuan yang ada di Indonesia. Lu kan gue dengar kabar lu sekarang di Netfit. Ya. Itu apa? Lu apa maksudnya Netfit itu bergerak di apa? Netfit itu bergerak di bidang kepemiluan dan demokrasi di Indonesia. Jadi sebagai pemantau pemilu gitu. Oh, lebih banyak mantau pemilu. Pemantau pemilu. Jadi nanti setiap momen pemilu memantau pemilu. Nah, gitu. kalau nggak saat momen pemilu ini kan 5 tahun sekali. Yeah. Dan sekarang udah serentak kan. Bahkan pilkada juga mau diserentakkan. Nah, kalau pas lagi nggak pemilu, itu ngapain tuh Netfit? Biasanya kita meneliti tentang demokrasi perempuan, terus kemudian juga tentang perbaikan tentang kepemiluan. Dan Netfit itu memang diperuntukkan untuk demokrasi dalam konteks pemilu. Oh, pemilunya. Demokrasi dalam konteks kepemiluan. Kepemiluan. Jadi tapi tetap ada nggak mengkaji tentang, kan kita lagi mau ngobrol soal politik dan perempuan nih, gitu. Nah, di Netflix ada nggak riset-riset juga yang menyentuh hal itu? Artinya terkait dengan keterwakilan perempuan dan apa namanya? Kalau riset secara nyatanya belum, tapi memang sering secara khusus belum gitu kan kalau untuk terkait perempuan. Tetapi kita memang fokusnya terhadap pengembangan kepemiluan di perempuannya gitu. Berarti lu di situ udah 2 tahun, dan apa aja yang udah lu dapat nih dari selama beraktivitas di organisasi yang bergerak di bidang kepemiluan? Banyak sih ya, dari yang gue nggak tahu soal pemilu itu seperti apa gitu kan, cara dan tata cara pemilu itu seperti apa gitu kan, dan kecurangan yang ada di dalam pemilu seperti apa itu gue bisa dapat. Gue bisa belajar di Netfit di situ kecurangan pemilu, terus kemudian tahapan-tahapannya yang tadinya kan walaupun gue misalkan orang hukum gitu kan, tapi memang karena nggak menggeluti kepemiluan akhirnya gue belum tahu, akhirnya dari situ gue tahu gitu, makanya. Nah, keterlibatan perempuan nih dalam politik, pandangan lu gimana sih? Kalau menurut gue keterlibatan dalam politik itu ya perlu. Ya, artinya pandangan lu nih terkait dengan keterlibatan perempuan, apakah sudah maksimal atau perlu ditingkatkan lagi, atau ya perempuan nggak perlu berpolitik lah misalkan begitu? Oh, tadi yang udah gue sampaikan tadi perlu. Nah, kalau misalkan dilihat sendiri perempuan itu dalam berpolitik itu banyak yang masih enggan-engganan. Tapi kalau misalkan kita lihat di pemilu kemarin dari 2019-2024 ya kan, itu kan kalau keterlibatan di parlemen itu ada 21% kan yang aktif. Berarti dari 30% yang afirmatif itu masih kurang 9%-an lagi ya kan. Di situ berarti masih banyak yang perempuan yang belum melek politik secara aktif ya, secara aktif. Di sini gue mengkategorikannya ada 2, ada perempuan yang terlibat di dalam politik secara aktif yang tadi masuk ke parlemen, ke politik praktis, terus kemudian juga ada yang pasif. Nah yang pasif ini sebenarnya yang masih harus didorong lagi nih. Termasuk ini nggak sih keikutsertaan perempuan saat mencoblos gitu? Ya, Itu yang pasif. Terus kemudian juga harus yang perempuan yang pasif ini harus mengetahui nih, walaupun misalkan calonnya cowok-cowok semua atau perempuan-perempuan semua, harus mengetahui bagaimana misalkan si sosok kandidat ini, caleg ini, kebijakannya itu kira-kira pro terhadap perempuan. Selama ini kan perempuan tuh masih masa bodoh amat lah. Atau nggak diarahkan kalau perempuan milihnya harus perempuan gitu? Enggak. Ya ada yang seperti itu gitu kan. Tetapi kalau misalkan lagi-lagi dalam kenyataannya perempuan itu lebih memilih yang laki? Enggak, dikit, maksudnya yang ikut kontestasi itu dikit dan memang belum ada calon-calon yang memenuhi gitu kan. Itu belum diperlukan, ketahuan track recordnya segala macam lah ya. Diperlukan ya perempuan yang pasif dalam pemilu, dalam berpolitik ini harus mengetahui tadi background atau visi misi dari pasangan calon tadi. Apakah pro terhadap kebijakan perempuan? Karena gini Mas, kadang-kadang kalau kita perempuan sendiri, caleg perempuan yang jadi sendiri gitu kan, itu belum tentu juga
yang namanya pro terhadap kebijakan perempuan itu sendiri. Misalkan sebagai contoh ya, sekarang alhamdulillah lah, misalkan di parlemen undang-undang TPKS udah disahkan lah kan, itu kan juga berkat peran perempuan gitu kan. Nah, tapi dalam untuk mendorong hal itu gitu kan, sebelumnya kan masih banyak yang bodo amat tuh. Ya kan, anggota DPR yang di parlemen gitu bodo amat, tapi ketika udah ada kejadian banyaknya pelecehan seksual baru mereka akhirnya tergerak gitu kan. Akhirnya ya itu, maka perempuan-perempuan yang pasif ini diperlukan tadi. Termasuk kayak ini ya, undang-undang PRT juga tuh ya. Iya, ya, sekarang kan. Itu belum ya kayak salah. Belum, karena kayaknya masih baru dia kan. Nah, jadi kan lu udah mulai fokus lah ya terhadap demokrasi, dan lu juga seorang perempuan gitu kan. Lu punya niat nggak nanti kemudian untuk juga sampai ke parlemen misalkan? Kok nanyanya gitu, Mas? Iya kan, siapa kan memang kan tadi yang lu bilang kan, ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, yang aktif ini kan tentunya akan lebih maksimal lagi ketika bisa menjadi seorang pengambil kebijakan atau misalkan yang membuat undang-undang gitu kan. Artinya kan itu mungkin bisa lebih menuju kepada tujuan atau cita-cita agar menguatkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan gitu kan. Untuk sementara ya. Untuk sebagai melihat aja dulu nih, sebagai mengamati aja dulu nih bagaimana sih sebenarnya perpolitikan perempuan yang ada di Indonesia. Untuk nextnya ya gue belum tahu. Tapi sebenarnya juga di Netflix juga bisa dikatakan masuk dalam bagian aktif ya, karena kan di situ juga aktif. Bisa mempengaruhi kebijakan kan, kebijakan pembentuk undang-undang. Ada nggak dari misalkan lu habis melakukan suatu riset dan itu kemudian diberikan kepada sebagai rekomendasi gitu? Oh iya. Kalau Netflits itu biasanya misalkan kita sering diundang oleh KPU dan juga oleh Bawaslu untuk dimintai pendapatnya bagaimana tentang perbaikan-perbaikan tahapan-tahapan pemilu ataupun revisi-revisi kebijakan-kebijakan yang ada di KPU dan Bawaslu. Itu sih yang biasanya yang saat ini Netflits. Nah, harapan lu untuk para perempuan apa? Harapan gue buat perempuan pokoknya tetap melek politik, jangan buta sama politik praktis gitu kan, maupun ataupun anti gitu kan, karena kan ada yang apatis, ada yang anti, apolitis ya, apolitis gitu kan, ada yang ya sebagai masa cair ngambang gitu kan, yang ikut pokoknya ikut mana-mana lah gitu kan. Kayak kalau menurut gue, karena kalau misalkan mau maju Indonesia kan berarti memang harus melalui proses politik ya, perkembangan ini baik itu ekonomi, sosial gitu kan, hukum itu semua dikembangkan dari politik. Jadi mau nggak mau perempuan-perempuan Indonesia harus melek politik, jangan apatis walaupun itu dia pasif, yang tadi hanya sebagai pengamat aja gitu. Nah, terakhir nih, menurut lu kebijakan negara baik dalam peraturan perundang-undangan, dalam kebijakan-kebijakan lainnya itu sudah pro terhadap kepentingan perempuan nggak sih? Kesini-sini mulai better. Udah mulai baik ya? Mulai baik, tapi belum sepenuhnya baik gitu kan. Fasilitas-fasilitas misalkan kebijakan-kebijakan pemerintah udah mulai lah, tapi belum sepenuhnya. Kayak misalkan nih undang-undang TPKS kemarin aja lah sebagai contoh, dia udah ada undang-undangnya, tapi implementasinya gimana? Benar. Ya kan itu sih sebenarnya. Artinya harus diuji dulu ya. Produk-produk yang memang pro terhadap kepentingan perempuan perlu juga nanti diuji bagaimana implementasinya. Iya, implementasinya juga seperti apa. Oke deh, sip. Yuk makan dulu. Oke, Bang.